Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas pada hari ini, yakni Kamis tanggal 4 Juni 2026, baiknya Bapak Ibu Saudara-saudara mendengar firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dalam melakukan firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 25. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, andaikan saya bertanya kepada Bapak Ibu kita semuanya, kira-kira Bapak Ibu pernah enggak atau masih ingat tidak masa-masa sulit dalam hidupmu? Apakah itu terjadi ketika kamu masih muda, atau ketika Bapak Ibu sudah berumah tangga atau memulai rumah tangga yang baru, atau ketika proses membesarkan anak-anak, atau mungkin sampai hari ini Bapak Ibu walaupun sudah lansia tapi ada masa-masa sangat sulit yang Bapak Ibu tidak pernah lupakan. Bisa kepada keluarga, bisa kepada pekerjaan, bisnis, atau apapun itu. Nah, lalu ketika masa-masa sulit itu terjadi dalam diri Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu menangis? Atau mungkin maaf bagi laki-laki atau kaum bapak pergi minum, mabuk, atau bisa menghilangkan stresnya dengan cara yang berbeda, dan mudah-mudahan tidak ada yang sampai berniat bunuh diri Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah masa kesulitan inilah saudara diuji sebesar apakah ketabahanmu, sebesar apakah kesabaranmu untuk menghadapi semua itu. Memang bisa jadi masa-masa sulit ini yang kita buat sendiri. Misalnya ketika kita berbisnis, lalu sang istri sudah mengingatkan supaya hati-hati, tetapi mungkin kaum bapak, suami tidak menghiraukannya. Akhirnya dia ditimpa penipuan gitu ya. Jadi harta yang diambilnya, harta yang didapatkannya tiba-tiba lenyap, habis semuanya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika saudara selain ditipu orang, saudara juga mengalami musibah. Apakah itu di rumah kita pernah disantroni orang atau apapun itu, pasti kesulitan itu sesuatu yang sangat menyakitkan dalam hidup kita. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, ketika dia meninggalkan kita selama-lamanya, dan itulah masa-masa yang paling sulit, sehingga kita terus menangis bahkan meratap dalam hidup kita. Apapun ratapan Bapak Ibu Saudara, firman ini mau mengajak kepada kita bagaimanakah kita bisa melalui masa-masa sulit itu dengan iman yang kuat, dengan pikiran yang cemerlang atau waras gitu. Walaupun terkadang di masa-masa awalnya kita sulit untuk menerimanya. Inilah yang mau dikatakan oleh kitab Ratapan ini. Bagaimanakah setiap orang pernah meratapi kesulitan dalam hidupnya, meratapi penderitaan dalam hidupnya.
meratapi apa yang terjadi, yang mungkin secara kekuatannya, pikirannya, dia tidak bisa melewatinya. Tetapi firman ini mengingatkan kita kembali, apapun kesulitan saudara, dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ternyata kalau kita hanya memikirkan pikiran kita sendiri akan dunia ini dan seolah-olah tidak ada yang menolong kita, maka kita akan jatuh kepada hal-hal yang bisa mencelakai diri kita. Tetapi Tuhan mengatakan ketika kita diberikan kesehatan, ketika kita masih diberikan napas kehidupan, ketika kita diberikan pikiran yang terang, hal yang dikatakan dan diingatkan kepada kita di masa-masa sulit kita, selalulah berharap kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Artinya Tuhan tidak akan pernah menjatuhkan hidupmu, bahkan mencelakakan dirimu. Ketika kita semua boleh berseru kepada Tuhan, boleh berdoa kepada Tuhan, bahkan dikatakan boleh berharap, berkeinginan supaya Tuhan menyertai pikiran dan hati kita. Tuhan ada dalam diri kita ketika kita boleh berpaling dan ketika kita boleh condong untuk mencari Dia. Ini dikatakan oleh kitab Peratapan hari ini supaya Bapak Ibu tidak akan pernah merasa pesimis dalam hidupmu. Selalulah optimis, karena sesulit apapun kehidupan kita, Tuhan pasti mendampingi kita. Hanya terkadang manusia tidak pernah berpikir sejauh itu. Dia hanya mendahulukan pikiran-pikirannya, kekuatan-kekuatannya, hartanya, semua yang ada padanya. Padahal dia tidak tahu bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam hal melakukan semuanya itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kamu persiapkan supaya kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan teramat baik dalam hidup kita, yakni jiwamu yang selalu menengadah kepada Tuhan, jiwamu yang selalu mengatakan, Tuhan bantu aku, tolong aku, persiapkan hidupku. Jangan berharap bahwa kesulitan-kesulitanmu melalui doa-doamu kepada Tuhan, kamu berharap bahwa kesulitanmu itu adalah yang gampang-gampang, yang mudah. Tapi berharaplah kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan kesulitan padamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan bahu yang kuat agar aku bisa mengangkat beban ini dengan baik. Berikan bahu yang kuat. Jangan Bapak Ibu mengatakan selalu jangan pernah ada cobaan dalam hidup. Hidup kita terus berjalan dalam berbagai masalah, tantangan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita meminta bahwa Tuhan memberikan bahu yang kuat kepada kita untuk memikulnya dan selalu membuka jiwa kita, hati kita kepada Dia, maka yang terjadi, kamu akan bisa melewati masa-masa sulit itu. Dan kamu akan mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan teramat baik bagimu. Sama seperti seorang petani yang menaburkan benih di sawah. Dia tidak langsung mendapatkan hasil melalui benih yang ditaburkan. Melalui benih yang ditaburkan, dia akan membersihkan lahannya supaya baik, menanamnya, bahkan memupuknya, bahkan memberikan yang terbaik supaya hama tidak dapat membunuh padi tersebut atau merusak padi tersebut. Dan ketika keuletannya, ketelatenannya, kesabarannya diuji selama padi ini dari benih kepada hal yang akan menuai, akan panen, dan disitulah dia bersukacita dan bersorak-sorak.
Hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya ketika Bapak Ibu bisa dengan sabar, dengan ketabahan menjalani hari-harimu, maka kamu akan mendapatkan hasil panen yang luar biasa dalam hidupmu. Untuk itu katakan sekali lagi dalam hidupmu, apapun keadaanmu sekarang ini, katakan Tuhan itu baik dan teramat baik dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami boleh bersyukur bahwa Tuhan itu baik dan teramat baik. Dan Tuhan baik kepada orang-orang yang mau berharap dan mencari Engkau. Biarlah kami berlaku sedemikian dalam hidup kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan orang percaya atau orang beriman. Berkati hidup kami, berkati suami, istri, anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkati doa-doa kami, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang mencari Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.